Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di channel Kang Haji Solihin yang sudah berapa bulan tidak bikin konten. Semoga para penonton yang mendengarkan apa yang saya uraikan ini hanya untuk sharing, berbagi pengalaman, sekaligus mungkin di channel ini karena sebelum-sebelumnya sudah ada pemaparan walaupun sekilas-sekilas bahasan tentang pengalaman pribadi saya gitu mengenai ya secara ini mungkin pengalaman supranatural gitu. Adapun yang akan saya rinci gitu yang di konten kali ini yaitu mengenai karena ada seseorang mungkin kebanyakan lah ahli hikmah atau bisa disebut para ustadz atau ajengan juga membahas masalah level-level gitu kan, ada yang bilang alam manusia, alam malakut, baru alam jabarut, terus alam lahut. Sepemahaman saya yang saya alami di perjalanan terbukanya takbir gitu, hijab dari alam manusia itu ke alam jabarut, baru ke alam malakut, dari alam malakut baru ke alam lahut. Nah di alam nasut ini, dalam manusia alam dunia ini ada sebagian gitu manusia yang pergi ke alam jabarut yang bisa dikarenakan karena ada perjanjian, ada juga yang karena misalnya ditumbalkan gitu lah, dibikin tumbal persembahan ke bangsa jin gitu. Nah bangsa jin ini berada di alam jabarut. Jadi perkampungan alam jabarut atau perkampungan alam jin ini benar-benar itu sekat-sekatnya sangat gimana ya gitu. Ibaratnya kalau kita masuk ke satu gua gitu ya. Satu goa, di situ ada yang bangsa ipri, jadi bangsa jin yang jenisnya ular gitu. Ada yang dari jenis buta gitu. Ada yang genderuwo, ada juga yang tuyul. Nah, kadang-kadang itu satu goa itu terdiri dari berbagai macam etnis bangsa jin gitu. Tapi ketika saya tuh karena itu ke daerah Cinta Bodas karena ada teman di situ yang ngajakin ke suatu gua gitu. Ya bilangnya di situ ada simpanan harta karun. Akhirnya saya terjun masuk ke situ ke gua itu. Ternyata begitu masuk di dalam itu banyak berbagai macam etnis gitu, di gua itu penghuninya karena gua tersebut itu jarang dimasukin oleh manusia. Jadi nggak sembarangan orang masuk ke gua itu. Nah berdasarkan itu informasi yang teman saya yang orang Cinta Bodas itu. Jadi saya masuk penasaran karena di situ apa iya apa enggak gitu. Akhirnya saya masuk ke gua itu dan saya menemukan gitu berbagai macam etnis di situ. Ya itulah ada satu keluarga kayak perempuan sama anaknya. Tapi begitu masih makin ke dalam ada lagi jenis yang lain gitu, jenis dari buta itu gitu, ada yang dari jenis genderuwo. Tapi begitu saya perinci gitu menemui si
yang karena ngobrol-ngobrol gini lah, ngobrol sama yang perempuan itu masih bangsa jin, perempuan sama anaknya. Ternyata dia itu tidak bisa melihat tetangganya yang jenis buta gitu. Jadi seolah-olah satu perkampungan jin di situ seolah dia sendiri. Padahal itu berdekatan, di situ ada jenis ipri, ada siluman, ada jenis buta, ada genderuwo, ada tuyul juga. Tapi di antara etnis itu seolah tidak ketemu gitu. Tidak berbaur seperti kita, kan ada ya berbeda suku kan, kalau manusia ini berbeda ras, beda suku, bisa ketemu di satu lapangan lah istilahnya gitu, satu momen tertentu kita bisa kumpul dengan etnis suku Jawanya, Cinanya, Irian atau Papua gitu sama Dayak itu bisa kumpul. Tapi kalau di bangsa jin tidak seperti itu yang saya lihat waktu itu gitu. Saya tanyakan, jadi seolah dia itu satu keluarga aja sendiri. Ada di sebelahnya, kata saya kan jaraknya nggak terlalu jauh sih, begitu masuk lorong pas ada batu, pas ditembus tahu-tahu oh rumahnya Bang Sajin itu yang jenisnya Ipri gitu. Tapi saya udah tahu, udah lihat gitu ya terus saja jalan ke dalam, pas dilihat kok ada makhluk yang jin Bang Sajin tapi lain jenisnya. Sampai terus nelusuri, oh ada tuyul juga gitu, ada aja bangsa tuyul. Tapi itu kita masuk ke situ tidak menggunakan hikmah. Jadi tidak menggunakan istilahnya ada kalimah wirid, doa khusus untuk menembus alam itu gitu. Jadi seolah-olah sekonyong-konyong di sini tuh ada apa gitu. Jadi saya secara ini tauhid aja ke Allah. Jadi minta dibukakan di situ tuh ada makhluk apa aja gitu. Yang tadinya saya tuh pengen tahu bahwa di situ katanya informasi kan ada harta karun, ada simpenan yang dipendam di situ gitu, disimpan seperti bangsa emas lah istilahnya gitu. Tapi ternyata tidak ada gitu. Yang ada cuma seolah goa itu tempat atau perkampungannya bangsa jin yang ada di dalam itu gitu. Tapi memang saya juga pernah nemuin bangsa jin yang ada tinggalnya di pohon gitu. Satu pohon besar itu bisa dihuni oleh beberapa keluarga gitu, seolah-olah kayak gitu. Tapi kalau satu jenis itu pasti ketemu. Jadi satu jenis istilahnya di situ ada kerajaan satu pohon nih, satu pohon besar itu ada kerajaan jin Ipri gitu. Jenis dari ular lah istilahnya. Nah ular ini kalau jenis ular dari naga sampai ular kecil, ular hitam, kobra segala macam itu bisa ketemu. Bisa kayak satu kampung gitu, satu suku. Tapi kalau dengan bangsa yang jenisnya lain, berlainan itu, dia itu tidak bisa saling melihat gitu, yang saya tahu kayak gitu. Makanya di satu itu ada kerajaan-kerajaan Ipri, kerajaan jenis buta, kerajaan jin ajrak, itu berbeda-beda postur tubuhnya gitu. Tapi semua kalau kita istilahnya kata waktu itu saya kan dalam gua itu begitu masuk akhirnya kembali lagi yang ngobrol sama yang perempuan itu, soalnya di sini sama siapa gitu, katanya dia cuma sekeluarga yang kebetulan lakinya katanya lagi keluar, karena saya lihat tuh perempuan sama anaknya yang lagi digendong gitu. Jadi kok yang lainnya dia tuh nggak tahu bahwa di situ berdampingan dengan yang jenisnya buta istilahnya gitu, tapi dia nggak tahu. Nah disitulah oh pasti bangsa jin ini seolah kalau kita mah satu rumah satu keluarga, pasti tetangga nggak bisa lihat karena terhalang oleh tembok-tembokan, tembok rumah istilahnya. Nah kalau di bangsa jin seolah ada sekat yang kita juga nggak bisa ngelihat di situ mana batasnya gitu. Karena yang satu keluarga biasa keluar masuk ke ujung goa itu. Tapi dia nggak lihat bahwa yang dia lewatin ada jenis bangsa jin yang lain gitu jenisnya gitu. Seolah dia itu satu keluarga aja di situ. Nah yang jenis buta juga sama, seolah dia sendiri yang di situ.
tinggal di gua itu. Yang lainnya kayak seolah-olah nggak ada gitu. Padahal saya lihat secara keseluruhan tuh ya berbagai jenis gitu, berbagai suku gitu di situ. Yang saya yakini bahwa ya itulah istilah gambaran yang saya tahu. Jadi alam Jabarut ini seperti halnya alam manusia gitu. Ada keluarga, ada perkampungan, ada kerajaan lah istilahnya gitu, ada kerajaan. Karena ada kerajaan Ipri dikuasainya di keratonnya di mana gitu. Yang saya tahu nih kalau jenis Ipri itu pusat kerajaannya di Galunggung. Cuma kayak di laut pantai selatan itu tuh sama, ada yang jenis naga itu kan, itu jenisnya Ipri gitu, masih Ipri. Itu ada raja, dari raja-raja lagi ada petinggi rajanya dari raja itu gitu. Jadi maharaja lah istilahnya. Ada yang lebih tinggi dari itu. Jadi kerajaan ini besar, tahu-tahu raja itu masih dikomando oleh raja yang ini gitu. Jadi itu yang satu macam aja gitu. Nah, belum lagi di jenis yang lain ya sama. Kadang-kadang ibaratnya di Alas Purwo ada istilahnya kerajaan dulu Dewata Cengkar gitu ya, kerajaan. Memang ada versi yang mengatakan bahwa zaman Aji Saka itu kerajaan Dewata Cengkar itu seolah manusia tapi yang kayak kanibal gitulah. Nah, menurut saya itu bukan kerajaan real manusia begini gitu, bukan sebenarnya. Itu masih di alam Jabaru. Aji Saka seorang manusia yang menaklukkan kerajaan jin, misalnya jenis buta, yang itu namanya Dewata Cengkar gitu. Itu yang suka makan manusia, tumbal segala macam itu. Jadi gak ada istilahnya, walaupun ya memang saya juga dengar-dengar tuh di channel lain gitu, bahwa Aji Saka masuk ke Nusantara, di sini ada apa, di Jawa Timur posisinya ada kerajaan gitu yang dipimpin oleh rajanya Dewata Cengkar. Yang setahu saya itu bukan kerajaan manusia gitu. Saya tahu Dewata Cengkar itu jenisnya jenis buta gitu. Jenis. Nah, itulah raja jenis buta di Nusantara gitu. Adanya di Alas Purwo gitu. Cuma itu kan kerajaan, mungkin dulu itu kayak satu kerajaan bisa menguasai, soalnya ya saling berperang sebenarnya antara Ipri jenis siluman ular atau jenis apa, jenis ular sama jenis buta atau sama kedua itu ada pernah pertempuran gitu. Kenapa bisa masuk antara ini jenis ini sama jenis ini kok bisa bertempur? Karena yang bertempur tentu orang-orang pasukan terlatih. Ya istilahnya kita manusia mungkin orang yang berilmu. Karena bangsa gaib juga nggak bisa selonong-boy masuk ke alam apa yang lain gitu. Karena antara jin tuh ada kelas-kelasnya gitu. Seperti di jenis bangsa Ipri aja gitu. Di jenis bangsa jin Ipri itu rakyat yang jelata itu nggak bisa ketemu sama yang maharajanya itu. Dia itu cuma taunya takut aja. Begitu dengar namanya, wah itu takut. Padahal ketemu aja enggak, belum gitu. Karena beda lingkungan. Jadi antara rajanya jin ini ibaratnya sama rakyatnya yang kelasnya di luar, apalagi yang tingkat kumuh, itu mau ketemu raja ini susah karena harus berhadapan dengan misalnya penggawa-penggawa lagi. Jadi nggak sembarangan mentang-mentang jin bisa ketemu langsung di hadapan, itu enggak juga, enggak kayak gitu. Yang saya tahu gitu, karena saya pernah masuk ke perkampungan bangsa jin itu, pas saya tanya yang rajanya siapa, ternyata masih karuhunnya gitu, masih nenek moyangnya aja kan, kalau bangsa jin umurnya panjang gitu ya, ada yang puluhan ribu umurnya bangsa jin itu. Jadi yang pertama itu yang jadi rajanya istilahnya kakek buyutnya yang pertama ada di kampung situ, kemudian anaknya bikin rumah perkampungan lagi, terus cucunya terus-terusan tuh sampai kering, masih itu masih keluarga. Cuma yang turunan yang terakhir ini nggak bisa ketemu ke yang di tengah-tengah ini, yang
nenek moyangnya yang masih ada padahal, tapi itu udah dianggap raja gitu, dijadikan raja oleh turunannya sendiri sebenarnya. Itu yang dari satu jenis. Kalau yang jenis lain begitu lagi, ada kerajaan lagi gitu. Makanya di jenis bangsa Ipri itu pusatnya di sini tapi di laut pantai selatan, kadang-kadang tiap daerah itu pasti ada Ipri. Karena itu rakyatnya gitu. Padahal rajanya di satu gunung misalnya. Tapi dia itu nggak sembarangan bisa ketemu. Walaupun secara ini katanya kan bangsa jin sakti gitu. Bisa masuk kemana aja. Kenyataannya dia itu nggak bisa ketemu dengan rajanya sendiri. Istilahnya kalau nggak levelnya gitu, nggak makomnya gitu. Karena bangsa jin juga nggak bisa selonong boy gitu. Ketemu dengan rajanya mentang-mentang sama-sama jin itu nggak bisa kayak gitu. Karena ada sekat lagi. Karena makin umurnya makin tua gitu, sampai dari ribuan, puluhan ribu, belasan ribu itu keilmuannya makin tinggi, jadi makin tersembunyi dia itu terjaga kekuatannya itu. Nggak bisa, kalau kita makan istilahnya bisa lihat presiden walaupun lewat atau bagaimana, ya secara lahiriah tetap kita nggak bisa masuk ke istana presiden karena ada pas pampres, ada apa aturan-aturan mau ketemu nggak bisa. Tapi kalau udah waktunya ada dipersilahkan kan kita juga atau presiden yang mau turun ke perkampungan bisa ketemu. Nah, sistem di bangsa ke kerajaan jin itu tergantung makom gitu. Kekuatan ilmu makin tua makin sakti lah istilahnya gitu. Cuma kadang-kadang tidak menjamin gitu kesaktiannya itu. Karena ada istilahnya kan di bangsa kerajaan jin juga ada yang agama Islam, ada yang non muslim gitu lah, ya sama-sama terus berperang gitu. Jadi itu tetap kembali ke bangsa apa keyakinan pribadi-pribadinya, karena nggak mesti bangsa Ajrak pasti Islam semua, enggak. Bangsa Ipri semua bang apa kafir enggak juga, ada yang Islam, ada yang Nasrani, Yahudi juga dari bangsa jin. Nah, dari jenis-jenis berbeda-beda ini itu ada pagar gaib lah istilahnya, pagar gaib lagi yang nggak bisa ketemu. Karena saya pernah ngejelajah gitulah masuk, karena bukan kan apa menggunakan hikmah tetap. Karena rasa penasaran meminta kepada Allah untuk dibukakan gitu. Tapi kalau nggak ada kepentingan saya juga apa nggak ada istilahnya, kalau nggak ada niat atau nggak ada kepentingan buat apa gitu. Kecuali memang kepepet lagi ritual atau tirakat di satu tempat, di sini tuh ada apa ya gitu. Nanya kalau akhirnya begitu Allah mengizinkan untuk membuka tirai baru kelihatan gitu. Cuma kalau kita mau nemui seseorang bangsa jin misalnya, padahal dia itu ada di tengah-tengah negara apa kota yang padat oleh bangsa jin gitu. Tapi begitu nemuin seorang kok yang dilihat tuh cuma dia aja. Yang lainnya kayaknya nggak ada gitu. Jadi kalau ke alam kebangsa jin tuh nggak seperti lihat kita masuk ke pasar segala macam orang ada gitu, enggak gitu. Kalau kita menemui siapa raja si anu, baru menemu orang itu aja yang kita maksud gitu. Jadi orang yang kita tuju namanya siapa gitu, baru ketemu ke situ gitu. Kalau ada izin Allah gitu. Jadi nggak mesti harus, kecuali memang kalau kita itu seolah harus dimasukkan ke alam itu untuk bukan ada tujuan lain-lain gitu, nggak ada yang dituju lah istilahnya. Itu bisa saja kita tuh masuk ke perkampungannya gitu, jadi bisa lihat sampai ratusan jenis jin itu saya yang setahu saya tuh banyak etnisnya gitu bangsa jin. Kita bisa lihat berbagai macam apa bentuk bangsa jin gitu, itu bisa mungkin ratusan lah yang saya lihat, bisa ratusan. Tapi kalau kita mau menuju ke seseorang namanya ini, yang dilihat cuma orang itu aja, bangsa jin, yang namanya itu aja. Jadi nggak bisa lihat kita itu seolah menemukan perkampungannya gitu, melihat gimana perumahannya, kadang-kadang enggak gitu. Kecuali kalau saya lagi niat di
di sini ada perkampungan baru, itu lihat, oh iya ada perkampungan bangsa jin gitu. Terus kalau kita mau niatnya mau ketemu si Anu istilahnya nama bangsa jin, baru yang dilihatnya cuma orang itu aja, bangsa jin yang namanya itu gitu. Ya bisa, oh siapa kamu mau kemana gitu. Enggak, jadi langsung tahu-tahu beraya dibuka hijabnya ke orang yang kita tuju istilahnya gitu. Kecuali kalau kita masuk ke alam itunya, mungkin kalau yang kena disebakan ya mungkin juga nih bisa ketemu dengan saudara sekabupaten kok ada di sini, tahu-tahu itu sama dikorbanin, ditumbalin di alam Jabarut itu gitu. Jadi di alam Jabarut ini ada lagi level tingginya. Kalau di alam dunia ini bumi langit gitu. Nah, yang di langitnya di alam Jabarut itu disebutnya alam khayangan. Jadi alam khayangan masih di alam Jabarut. Cuma yang tinggal di khayangan itu tadinya dari bisa jadi dari bangsa jin yang keilmuannya udah mungkin kalau di alam manusia itu seorang sufi gitu, ahli petapa gitu ya. Itu bisa ada di alam khayangan. Jadi dewa-dewa gitu lah istilahnya. Terus bangsa manusia juga yang tadinya seorang ulama, kiai datang masuk ke alam Jabarut karena perjanjian sama Raja Jin akhirnya dia harus kembali ke sana karena banyak yang saya tahu tuh banyak orang seorang yang di dunia ini terkenal itu orang ulama besar gitu tahu-tahu pulangnya ke situ gitu. Tapi di sono itu ada yang dijadikan bisa jadi misalnya di tokoh lagi gitu seorang petinggi lagi di alam itu masuknya bisa disebut diangkat para dewa kayangan gitu ya, para sang hyang lah itu masih di alam Jabarut tapi levelnya lebih tinggi daripada bangsa jin yang tadi yang ada di goa gitu itu masih tinggi gitu seperti kita itu penghuni langitnya gitu kalau di alam di kita ini jadi alam ada penghuni bumi ada penghuni langit nah di alam Jabarut juga ada yang penghuni di bumi di hutan di pohon di gua gitu ada juga yang di alam khayangan khayangan itu di atas awan gitu tinggalnya tuh kan ada bangsa jin yang tinggalnya di atas awan ada itu masuknya udah ke para dewa para sang hyang gitu yang tinggal di situ. Nah di alam ini kerajaan masih berlaku dalam apa Jabarut ini. Walaupun yang di goa, di pohon, di hutan-hutan, di gunung, mau di lautan itu masih ada kerajaan. Nah di alam khayangan juga masih ada kerajaan-kerajaan, ada pimpinanannya gitu, pimpinan para dewa, pimpinan para sang hyang gitu, itu masih ada pengurusan pemerintahan gitu seperti di alam manusia saja gitu, di alam khayangan juga gitu. Tapi itu masyarakatnya ya itulah bangsa para dewa kalau di khayangan itu. Kalau enggak bangsa jin yang udah levelnya kesaktiannya petapa gitu, ahli sufi kalau di Islamnya gitu. Jadi jangan terkecoh seolah-olah oh, begitu naik, oh ini mah alam malakut, bukan gitu. Kalau di alam masih ada pemerintahan, ada pejabat, ada presiden, ada raja gitu. Ada kerajaan, ada rakyatnya, ada pasukannya gitu ibaratnya. Itu masih di kayangan itu masih di alam Jabar. Nah, begitu udah beres di alam Jabar itu ini memang berlapis-lapis juga makomnya itu. Karena ada yang dari tadinya ustad apa ajengan, ada kiai, ulama, ada yang pulang ke soal itu banyak. Yang di dunia kita soalnya nggak nyangka beliau itu seorang ulama kiai besar, ternyata kok masih ada di situ. Kenapa bisa masuk ke situ? Ya bisa jadi karena keilmuannya punya ilmu tapi menggunakan apa istilah ilmu hikmah gitu. Jadi mengulik saipi datang gaib yang mengaku-ngaku wali akhirnya dia bantu jadi khodamnya segala keperluan si orang itu orang pinter itu atau ulama itu kiai itu dibantu oleh khodam ini yang ngaku-ngaku seorang wali lah istilahnya gitu tapi dengan syarat bahwa dia harus kembali ke sana gitu nah kiai juga ada itu karena pengen kemasyuran menggunakan ilmu ini ajian ini muncul khodam yang datang gitu dengan catatan dia mau kembali ke tempat ya ke alam Jabarut istilahnya kalau saya anggap itu penyimpangan jadi kita itu asal dari Allah harusnya kembali ke Allah
kalau meninggalnya gitu. Kalau yang normal kan harusnya dari alam dunia masuk ke alam barzah, lalu ke alam kubur, istirahat di alam kubur. Baru nanti alam mahsyar akhirat gitu. Kalau ini enggak, dari alam nasut masuk ke alam kajian istilahnya itu kan. eh, Istilahnya ada persekutuan tadinya. Kalau saya bilang tuh tersesat, musyrik tadinya gitu. Dia berlaku musyrik, akhirnya hidup lagi di sana. Yang dianggapnya dari dunia ini seolah sudah meninggal, padahal dia enggak gitu. Dia masih sibuk, masih ngurusin, ya mungkin tadinya kita punya murid, punya santri banyak, jamaah banyak. Kalau di sana bisa jadi dipekerjakan kita seolah jadi pembantu atau apalah, yang ditugaskan jaga gudang segala macam di sononya gitu. Tapi yang jadi mungkinnya disitulah baginda Rasul tuh ngajarkan kita tuh, atau Allah sendiri melarang kita untuk bersekutu gitu. Karena kita kalau masuk ke alam Jabarut itu 500 tahun itu menunggu untuk mati yang sebenarnya dari alam Jabarut baru masuk ke alam barzah, baru ke alam kubur. Itu 500 tahun masanya. Kita masih masih dianggaplah, kalau dianggap kita ini masih gentayangan gitu. Kita itu dari alam dunianya udah meninggal atau kita masih gentayangan. Cuma istilahnya bukan gentayangan di alam barzah kalau yang berguru itu, atau yang misalnya yang bersekutu sama bangsa jin itu. Itu mah penyimpangan, nyimpang ke alam Jabarut, ke alam lain gitu. Kalau gentayangan di alam barzah masih mending. Nunggu orang yang bisa menyempurnakan gitu. Jadi buat para ustadz, kiai yang pintar lah yang udah dalam urusan kebatinan, seolah ditekankan gitu. Kalau ada yang meninggal itu sampai sempurna, bukan talqin cuma lisan saja gitu. Jadi harus benar-benar menetapkan ruhnya, yang orang si arwahnya yang meninggal itu untuk segera masuk ke alam kubur gitu. Jadi jangan cuma tahlilan 1 hari, 3 hari, sampai 7 hari, 40, sampai ada yang 100. Itu nggak ada jaminan itu bisa menetapkan arwahnya bisa masuk ke alam kubur itu. Karena saya pengalaman pernah menetapkan orang padahal beliau udah meninggal lebih dari 4 bulan gitu. Padahal setahu saya tuh dari hari pertama 3 hari, selama 3 hari terus-terusan sampai 7 hari tuh tahlilan gitu, jadi doakan istilahnya gitu. Cuma itu nggak jadi jaminan yang mimpin tahlilan itu bisa menetapkan si arwah yang meninggal, itu masalahnya. Jadi nggak ada jaminan. Ya kalau saya sih syukur-syukur, karena ada yang orang meninggal, saya tahu, saya ikut mengantarkan jenazah ke makam, ikut istilahnya melasara lah istilahnya yang meninggal. Tapi itu juga tergantung moodnya juga saya juga. Jadi nggak semua orang yang saya sempurnain si arwahnya gitu, saya antar ke alam kubur gitu. Kadang-kadang kalau saya tahu nih akhlaknya kurang ini ya maaf-maaf aja. Dan di situ tetap kadar mood kita itu dituntut gitu. Jadi seolah-olah ada yang malas gitu, ya malas lah, biarin lah, mau masuk ke barzah, mau ke alam mau ke alam kubur mau enggak juga gitu. Karena kadang-kadang saya juga terbawa situasi, karena tahu kelakuannya orang ini jadi malas karena kadang-kadang keluarganya juga lebih lebih percaya istilahnya ke ustadz, ke ajangan yang lain gitu. Ya bukan karena apa, ya dasarnya tetap harus ada permintaan, ada permohonan istilahnya, tolong pang ieu keun, pang nyampurnakeun istilahnya. Jadi harus ada permintaan lah. Kalau enggak istilahnya ya secara lahiriah tetap kita ikuti. Dari mandiin, ngapain istilahnya kan, dari nyolatin, terus
menguburkan, saya ikuti lahiriahnya. Tapi secara batinnya untuk menetapkan si arwah itu biar tidak apa tersesat di alam barzah, ya harus dimasukkan ke alam kubur, itu harus disempurnakan, istilah saya itu disempurnakan. Si arwahnya itu jangan sampai gentayangan gitu. Itu harus ada permohonan gitu. Minimal dari keluarga gitu. Jadi keluarga ya si mayit ini, tolong gini-gini. Yang ya itulah masalahnya kalau saya diam itu karena kadang-kadang keluarga yang di apalagi ada golong apa pemahaman yang nggak usah digitu juga kalau udah meninggal ya udah. Itu terserah kembali ke keyakinan bagi si orang tersebut gitu. Pemahamannya golongan mana gitu kan ada yang nentang gitu. Bid'ah gitu. Ya udah dikubur ya udah pulang aja gitu. Kadang-kadang kayak gitu kan. Uh, ada aliran yang seperti itu. Cuma yang sering di tahlilan juga nggak jadi jaminan karena setahu saya tahu betul urusan masalah kebatinan itulah istilahnya. Ternyata nggak ada jaminan tuh orang yang ditahlilkan itu sampai dari 1 hari sampai 40 sampai naktus tepung tahun gitu. Tahu-tahu oh masih di luar gitu, belum istirahat. Jadi di dalam kubur itu istirahat. Nah, begitu kita kan ya pernah juga kan masalahnya ngalamin masuk ke alam barzah itu. Jadi kalau saya waktu ke alam barzah itu nggak nemuin ada jin satu orang pun gitu. Jadi itu benar-benar alam barzah itu alam para arwah aja. Arwah yang gentayangan, yang meninggalnya tidak sempurna karena celakaan, karena nggak ada yang bisa netepkan atau nyempurnain si arwah itu gitu. Jadi banyak kan kubur-kubur pergi itu pasti gentayangan, udah dipastikan pasti gentayangan. Masih dalam barzah lah istilahnya. Jadi belum masuk ke alam kubur. Kalau ke alam masuk ke alam kubur itu pasti istirahat. Karena dia bisa menikmati hasil jerih payah selama amalnya selama di dunia kalau di alam kubur itu. Jadi alam kubur itu beda dengan galian kuburan nih, bukan tanah, bukan. Jadi alam kubur itu ada suasana lain lagi, alam lain lagi. Bisa lebih luas halaman rumah kita itu. Kalau kitanya dulunya jiwanya apa jembar, pemikirannya qanaah lah istilahnya gitu. Amalnya baik secara Islami. Insya Allah tuh dalam kuburnya juga punya rumah bagus, lebih bagus daripada di dunia seorang yang kontraktor yang kontrak ya pak selalu ngontrak gitu. Tapi begitu amalnya bagus, keimanannya bagus, begitu masuk ke dalam kubur dia punya rumah kayak real estate itu. Saya pernah lihat itu, waduh, ya itulah bangga lah punya. Kalau dia tuh beramalnya banyak gitu. Jadi jangan mengandalkan cuma sholat puasa doang. Apalagi tuh yang rajin baca Quran itu. Kalau rajin baca Quran, kita itu banyak yang nemenin. Jadi yang kalau dalam kubur itu amalan kita itu berwujud seperti kita. Jadi ada teman kan. Jadi nggak sendirian gitu. Ya kalau istilahnya dikubur sendiri ya itu cuma jasad di kuburan di tanah, iya kitanya sendiri kok. Tapi begitu masuk ke dalam kubur itu amalan kita yang pernah dikerjain kalau yang bagusnya itu berwujud langsung nemenin kita. Jadi kita bisa santai istirahat enjoy dalam kubur itu karena banyak teman. Yang temannya bukan orang lain ya amal-amalan kita sendiri. Makin banyak jenis amalannya ya makin banyak temannya gitu. Jadi istilahnya rajin sholat, puasa, sedekahnya, baca Quran, suka nolong menolong gitu istilahnya. Itu pokoknya amal-amalan itu pasti wujud berupa seperti kita gitu. Nah, jadi ada yang nemenin gitu. Ya walaupun tidak begitu syukur-syukur punya gedung bagus, rumahnya komplit, kayak perabotan rumahnya ada kursi, ada segala macam itu memang yang saya lihat tuh berbagai variasi banyak. Tiap orang beda-beda yang saya lihat. Karena pernah nyempurnain orang yang udah berapa
tahun akhirnya saya kejar karena itu berdasarkan permohonan gitu. Ada keluarganya kok katanya orang tua yang udah lama meninggal suka ke mimpiin begini-begini gitu. Ya akhirnya saya terabas ke alam itu gitu. Saya temuin keadaannya gimana, langsung saya sempurnain gitu. Dari alam barzah biar tidak gentayangan masuk ke alam kubur. Nah, di alam barzah ini bisa pada ketemu pada sama-sama arwah gitu lah. Bisa kayak kumpul gitu ibaratnya gitu. Tapi kalau udah masuk dalam kubur itu benar sendirian. Ya kita aja ditemenin sama amal-amalan gitu. Jadi amalan kita ini berupa wujud kayak seperti manusia. Makanya ada yang diibaratkan begitu meninggalnya kan orang baik mah begitu meninggal pas banyak teman akhirnya kayak tidur istirahat pas bangun-bangun hari pas hari masar gitu ya kiamat gitu. Dia kira baru kemarin sore padahal kalau udah 10.000 tahun hasilnya baru. Memang nggak ada kesibukan lain kayak istirahat santai tahu tuh begitu bangun kayak setengah hari lah istilahnya. Perasaan tadi meninggal tuh sore tahu ini udah pagi-pagi gitu. Baru langsung kiamat baru semalam kadang-kadang perasaan meninggal siang tahu-tahu sore kiamat. Padahal di alam kubur udah ribuan tahun saking nikmatnya di alam kubur itu. Maka cari kenikmatan di alam kubur. Jadi itulah istilahnya perbedaan. Jadi kalau di alam istilahnya alam nasut, alam jabarut itu alam kajinan. Tapi di alam kajinan ini ada manusia yang masuk ke alam kajinan juga. Kalau levelnya tinggi, kerohaniannya kuat, bisa jadi ini masuknya ke alam khayangan gitu. Jadi dewa-dewa, baru jadi sang hyang gitu. Jenis manusia ini. Tapi dari bangsa jin juga ada yang levelnya bisa masuk ke para dewa gitu. Nah di alam jabarut ini berbeda dengan alam malakut gitu. Di alam malakut mah nggak ada sistem pemerintahan. Seperti ada raja, ada pejabat, ada petugas, ada kurir ibaratnya. Ada rumah tahanan karena di alam jabarut masih ada tempat siksaan segala macam. Nah, kebanyakan ada orang yang mengaku-ngaku dia mati suri gitu. Sholat diperlihatkan karena ada yang jenis tinggi besar katanya hitam yang ngawal dia akhirnya dia diperlihatkan ke tempat siksaan itu pasti neraka. Padahal itu dalam jabarut itu siksaannya bangsa jin gitu. Karena kalau mau dikatakan alam apa dia mati suri, mau melihat ke neraka surga neraka dia itu tidak masuk ke alam jabarut, ke alam kajinan, tidak melihat ada kerajaan kayak gini-gini, bangunannya kayak gini. Itu masih di alam jabarut, dia harusnya masuknya ke alam barzah. Kita begitu meninggal, dia bisa lihat manusia yang datang gitu, pada berkunjung, tahu-tahu masuk ke alam kubur. Di alam kubur dia sendiri, tahu-tahu bangun kiamat gitu. Baru bisa lihat apa surga neraka. Apa dia dimasukin, disiksa apa gimana ke neraka itu. Kalau dia fasenya melewati itu jadi alam barzah, alam kubur, terus kiamat baru. Kalau tidak itu tahu-tahu begitu karena kan banyak kan nih yang mempelajari ilmu hikmah gitu. Kebanyakan yang mempelajari ilmu kayak ajian Saifi gitu. Saking panasnya kuatnya hodam itu, tahu-tahu kita itu seolah-olah si Sukma itu ada yang loncat. Karena tadinya di musola tahu-tahu berubah alam. Itu saking kagetnya. Istilah saya itu kabur pangacian gitu. Jadi bisa dibilang seperti orang yang stres gitu. Karena tadinya kita duduk wirid di musola tahu-tahu ke alam alam jabarut itu. Nah, itu bisa dilihat itu karena kekuatan ilmu ini, ajian ini akhirnya kita masuk dalam jabarut itu. Tapi seolah diperlihatkan itu ada siksaan, seolah kita langsung masuk neraka istilahnya itu tidak. Itu masih di alam jabarut. Karena kekuatan hikmah itu. Akhirnya begitu masuk lagi kesadaran kita, kitanya seperti orang stres. Karena yang dia lihat itu di alam jabarut itu ada manusia daripada yang dilihat itu seolah pergi ke sungai kelihatan ada keraton ada orangnya dia tuh seolah ngobrol terus ngobrol sendiri gitu karena
perasaan dia ada di alam sono gitu, yaitu di alam Jabarut. Itu yang kebanyakan yang pelajari ajian-ajian sampai stres gitu, karena itu sukma yang seolah yang loncat gitu, dari tadinya di tempat masjid, musola atau di satu kamar, tahu-tahu blang alam yang aneh gitu kan, yang sebelumnya dia tidak tahu gitu. Karena kekuatan loncatan itu, akhirnya kesadaran orang ini kan yang loncat itu enggak semuanya, bukan ruhnya itu kan. Sukma batin sejatinya loncat, yang sedulur papatnya yang diantaranya gitu. Karena kadang-kadang dia melihat alam itu, ngobrol, tapi pendengarannya masih di alam manusia gitu. Dipanggil masih nengok ya, tapi yang dia lihat itu sono gitu. Berarti itu yang sukma yang penglihatan itu yang ada di sono gitu, atau pendengarannya gitu. Mendengar alam, suasana kayak orang menjerit disiksa, akhirnya seolah dia tuh jasad seperti yang ketakutan lihat kita. Karena yang dia dengar tuh di alam Jabar itu tuh di penjaranya istilahnya kayak gitu. Nah, kalau yang mati suri yang benar maksud apa? Harus menelusuri gitu dari alam dunia, alam barzah dulu, melihat para arwah istilahnya gitu. Ada yang meninggalnya kayak gini-gini baru terus masuk ke alam kubur dia gitu. Di sana dapatnya gimana, udah gitu baru terjadinya kiamat, goncangan gitu, baru gitu. Jadi enggak masuk ke alam, misalnya bukan ke alam Jabarut, dia melihat makhluk yang jenisnya macam-macam, pada itu kan jenis bangsa jin beda-beda jenisnya. Oh itu mah bangsa Ipri yang dilihat, tapi tahu-tahu langsung ke neraka, pada itu siksaan. Jadi seolah dia udah nyampe, udah melihat surga neraka gitu, pada itu dia masih di alam Jabarut, bukan di akhirat gitu, itu penglihatan gitu ya. Jadi kebanyakan alam ini banyak sekatnya gitu. Jadi beda jalur gitu. Kalau benar ini surga neraka yang di akhirat apa yang di alam Jabarut gitu. Kalau yang di alam Jabarut itu masih berupa kayak siksaan. Orang yang di gini-gini itu masih di alam Jabar kajinan yang disiksa di sono dia, alam kajinan. Tapi kadang-kadang gitu kan penglihatan dia seolah para pejabatnya di alam Jabarat itu berjubah seolah kayak malaikat, mungkin karena dia sendiri nggak tahu jenisnya malaikat yang kayak gimana, akhirnya menganggap oh itu para malaikat nih yang menyaksikan orang yang disiksa gitu. Padahal tidak seperti itu, tidak berjubah seperti itu yang saya lihat malaikat juga, yang saya tahu gitu. Jadi kadang-kadang akhirnya pengalaman dia masuk ke alam Jabarut yang sangkanya ke akhirat bercampur baur gitu dengan yang sebenarnya harusnya oh itu bukan akhirat, yang akhirat mah ini gitu harusnya. Prosesnya harus ini dulu gitu istilahnya. Nah, kita harus tahunya di situ. Mungkin di ini cukupkan dulu sekian, ini terlalu lama, kadang-kadang suka bosan juga kan mendengarkan. Jadi istilahnya alam nasut, alam Jabarut, alam malakut, baru alam lahut. Jadi setelah alam manusia ini ada alam Jabarut, kerajaan bangsa jin gitu. Terus kerajaan bangsa siluman. Jadi siluman ini manusia yang berada di alam kajinan, tinggalnya kadang-kadang di kayangan, masih di alam Jabarut gitu. Karena di situ ada dewa, ada para sanghyang gitu. Di kayangan ini masih ke apa istilah di manusia ini bangsa jin yang tinggal di awan gitu, atau di puncak gunung tertinggi itu, di atas biasanya di atas awan itu ada keraton Solo terlihat gitu kan, seperti bangunan istana gitu. Itu bangsa di alam khayangan, masih di alam Jabarut, kajinan, masih di alam kajinan, bukan alam malakut gitu.